Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit juga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang visualisasi data. Mari kita lihat video berikut ini. Ayo kerjakan proyek. Aktivitas proyek visualisasi data. Aktivitas lanjutan ini dilakukan untuk mengenal visualisasi data. Pada proyek sebelumnya, data website diambil atau scraping dan ditampilkan dalam bentuk tabel. Tabel adalah salah satu bentuk analisis data dasar. Kita bisa melihat persebaran data secara baris per baris dalam bentuk tekstual. Analisis data dapat dilanjutkan dengan mengubah data tekstual tersebut menjadi data visual sehingga lebih mudah untuk dipahami. Data divisualkan dalam berbagai diagram seperti diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan lain sebagainya. Berikut ini data pada proyek sebelumnya akan disajikan dalam diagram batang. Sebelum data bisa diolah dan disajikan menjadi diagram, data tersebut perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Dalam analisis data, proses persiapan ini disebut pra-pemrosesan data atau data pre-processing. Setelah dipersiapkan, baru kemudian data bisa diolah dan divisualisasikan. Yang pertama, pra-pemrosesan data. Pra-pemrosesan data dilakukan agar data siap untuk diolah. Data perlu dipersiapkan karena bisa jadi yang kita peroleh masih mentah. Banyak terdapat kesalahan sehingga tidak bisa dihitung untuk dibuat visualisasinya. Sebagai contoh, pada kasus sebelumnya, data yang diolah yaitu data gaji masih ada yang berupa data teks seperti dirahasiakan. Gaji juga masih mengandung titik yang mengelompokkan 3 angka. Padahal dalam bilangan atau integer, titik bermakna pecahan. Oleh karena itu, kita perlu mengubah data gaji yang masih bertipe teks ini ke dalam tipe bilangan seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Baris 27 hingga 34 berikut perlu menggantikan kode program baris 27 hingga 30 pada latihan sebelumnya. Yang kedua, visualisasi data, bar chart. Untuk membuat tampilan grafik atau diagram, kita dapat menggunakan library Python, yaitu Plotly. Library ini perlu ditambahkan terlebih dahulu di kode program. Cara penambahannya menggunakan import seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, seperti berikut. Import plotly.express SPX. Selanjutnya, setelah library-nya diimport, kita dapat menggunakan fungsionalitas pada library Plotly untuk membuat diagram. Sebagai contoh, kita dapat membuat diagram batang atau bar chart menggunakan fungsi bar, seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Dari kode program tersebut, kita akan menghasilkan sebuah diagram batang seperti yang dicontohkan pada gambar berikut. Yang ketiga, pra-pemrosesan data lanjut. Jika diperhatikan pada gambar tadi, beberapa lowongan pekerjaan terlihat menumpuk.
beberapa posisi lowongan pada satu instansi menjadi satu batang saja. Hal ini menyebabkan nominal gaji yang ditunjukkan menjadi tidak valid. Ini terjadi karena kita mengelompokkan lowongan berdasarkan instansinya. Bagaimana jika dikelompokkan berdasarkan posisinya? Tentunya hal ini bukan menjadi solusi, karena bisa jadi terdapat beberapa lowongan dengan posisi yang sama dan akan tertumpuk juga. Jadi, bagaimana solusinya? Solusinya ialah mengelompokkan lowongan pekerjaan berdasarkan gabungan posisi dan instansi penyedia lowongan. Oleh karena itu, kita perlu mengubah kembali kode sehingga posisi dan instansi tidak berada dalam variabel yang berbeda, tetapi disatukan dalam satu variabel. Dalam hal ini, variabel posisi saja, seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Baris 18 hingga 28 yang menggantikan kode program sebelumnya. Selanjutnya, bingkai data tersebut ditampilkan cukup untuk dua item saja, yaitu posisi dan gaji seperti pada baris 41 hingga 42. Yang terakhir, untuk menampilkan diagram batangnya, item yang digunakan diganti dari instansi menjadi posisi seperti pada baris 45. Dengan demikian, setiap lowongan akan diperlihatkan secara terpisah seperti pada gambar berikut. Yang keempat, visualisasi data dengan diagram lain. Setiap diagram dan chart memiliki kegunaan masing-masing sesuai karakteristiknya. Diagram batang, misalnya, digunakan untuk memperlihatkan beberapa item serupa yang perlu dibandingkan. Di sisi lain, diagram lingkaran digunakan untuk memperlihatkan proporsi dari beberapa item yang bisa menjadi bagian utuh dari suatu kasus. Untuk membuat diagram lainnya, kalian dapat mempelajari penggunaannya di alamat ini, yaitu https://plotly.com/python/basic charts. Sebagai contoh, dapat dicoba untuk membuat diagram lingkaran atau pie chart seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Untuk melakukannya, kode program yang sebelumnya menampilkan diagram batang diganti menjadi kode untuk menampilkan diagram lingkaran seperti berikut, yaitu ig sama dengan px.py locker, values sama dengan gaji, name sama dengan posisi, title sama dengan lowongan kurung tutup. Menarik bukan? Bagaimana dengan diagram yang lain? Latihan 11. Untuk membuat diagram scatter atau diagram titik dari data lowongan pekerjaan tersebut, bagaimana kodenya? Sebagai catatan, sebenarnya diagram lingkaran dan diagram scatter kurang tepat jika digunakan dalam kasus ini. Namun demikian, kita dapat menggunakannya sebagai contoh untuk mempelajari pembuatannya karena datanya sudah tersedia. Dapatkah kalian mencari contoh kasus lain yang tepat untuk divisualisasikan menggunakan kode diagram tersebut? Ayo kita renungkan. Pada unit pembelajaran ini, kalian telah mempelajari tentang bagaimana mengimplementasi sebuah web scraper dengan menggunakan library dari bahasa Python. Hal ini menjadi alternatif cara yang menggantikan cara sebelumnya, yaitu membuka secara manual satu persatu halaman webnya. Program web scraper ini akan melakukannya untuk kalian. Dari sini, ternyata kalian telah melakukan aktivitas pemrograman seperti halnya yang dilakukan pada unit algoritma pemrograman. Tantangan berpikir. Jika kalian perhatikan, apa bedanya aktivitas pemrograman yang dilakukan di unit analisis data ini dibandingkan dengan yang dilakukan di unit algoritma pemrograman? Pertanyaan renungan berikutnya, apa bedanya mesin scraper yang kalian buat dan mesin pencari yang sering kalian gunakan? Target scraping. Kita telah melakukan web scraping untuk web yang terbuka dan dapat dilihat oleh publik.
Jadi, program scraper seperti halnya seseorang yang secara manual melakukannya akan dapat membuka suatu halaman web karena informasi yang ditampilkan pada halaman web tersebut ialah informasi publik. Lalu bagaimana dengan website yang tidak publik? Misalnya, kita hanya dapat menampilkan email setelah melakukan login. Informasi email kita bukan merupakan informasi publik, melainkan informasi privat. Saat kita menampilkan halaman kita di sosial media, hanya kita dan teman-teman kita yang dapat melihat. Halaman di sosial media ini tidak publik dan juga tidak privat, tetapi terbatas kepada sekumpulan orang-orang tertentu. Apakah kita bisa membuat scraper untuk informasi yang tidak publik? Bolehkah kita mengambil data yang privat seperti itu? Silakan diskusikan dengan teman-teman. Tentang perkakas, kalian telah memanfaatkan library Python untuk melakukan scraping. Program scraper yang kalian tulis hanya untuk membungkus library tersebut agar dapat dijalankan. Menurut kalian, bagaimana program scraper melakukan pengambilan isi halaman web? Library untuk scraping hanya merupakan salah satu library Python untuk analisis data secara keseluruhan. Python tidak hanya menyediakan library untuk scraping, tetapi juga menyediakan banyak library untuk keperluan lainnya. Jika kalian membutuhkan untuk keperluan lain, kalian akan dapat memanfaatkan seperti kalian memanfaatkan library untuk scraping. Eksplorasilah library apa lagi yang dimiliki oleh Python. Sistem visualisasi real-time. Saat kalian melakukan pemesanan ojek online, pelanggan dapat melacak posisi pengendara atau driver sedang di mana saat ini. Pada beberapa tempat, misalnya di bandara, di halte bus, atau di tempat umum, seringkali ada tampilan yang selalu diubah sesuai dengan keadaan saat itu. Pada sistem penerbangan di bandara, misalnya, setiap kali ada pesawat berangkat atau pergi, tampilan akan berubah. Kemudian, di bank, tampilan kurs mata uang hari ini juga selalu diperbarui karena kurs tersebut sering berubah. Data kurs ini diambil dari sistem komputer Bank Indonesia atau Bank Sentral. Berbagai data yang sering berubah tersebut menunjukkan bahwa yang ditampilkan ialah data pada waktu saat itu juga, atau yang disebut real time. Untuk kepentingan yang lebih besar, data real time ini divisualisasikan dalam sistem yang disebut dashboard. Jika ingin belajar lebih jauh tentang sistem dashboard, kalian dapat mempelajari website http://gallery.plotly.host/webtrader. Rangkaian program komputer dibutuhkan dari berbagai sumber data. Program komputer tersebut akan berkolaborasi untuk akhirnya menampilkan data yang dilihat pengguna. Bayangkan bahwa setiap mesin atau agen pengolah tersebut adalah sebuah program komputer yang berfungsi sesuai peran masing-masing, seperti manusia yang bersinergi di dunia nyata. Namun, dalam hal ini, program komputer merupakan program yang aktif bekerja, bukan di dunia fisikal, tetapi di dunia digital. Dapatkah kalian membayangkan hal ini? Buatlah ilustrasi kerjasama yang dilakukan oleh para agen pengolah tersebut. Ada satu catatan menarik mengenai aplikasi ojek online yang bisa didiskusikan. Jika kalian pernah melakukan pemesanan ojek online, kalian lihat bahwa sepeda motor bergerak tetapi tidak lancar. Mengapa ini bisa terjadi? Kembali ke proyek web scraping. Program scraper ini hanya merupakan sebagian kecil dari rangkaian analisis data. Rangkaian yang lengkap ialah mengambil, memproses, menyajikan dalam visualisasi yang memudahkan pembaca, menganalisis, menginterpretasi, dan menyimpulkan atau mengambil keputusan. Dari ilustrasi rangkaian proses analisis data tersebut, kita dapat ketahui bahwa pengambilan data dapat dilakukan dalam program, misalnya dengan program yang telah kalian buat. Selanjutnya, dari rangkaian program tersebut, menurut kalian, apakah semuanya dapat diotomasi dengan menulis programnya?
proses mana yang dapat digantikan oleh program komputer dan mana yang sulit atau bahkan tidak mungkin dijadikan program komputer? Kalaupun dapat digantikan oleh program komputer, apakah memang lebih menguntungkan untuk membuat programnya? Jelaskan alasan kalian. Tentang prediksi. Prediksi dari data dapat dilakukan dengan mudah jika divisualisasikan. Misalnya, dokter dapat menggunakan kurva pertumbuhan berat badan bayi untuk memprediksi perkembangan bayi dan menyatakan kesehatannya. Dengan pengalaman melakukan web scraping tentang lowongan pekerjaan, kalian dapat mencoba untuk membuat grafik mengenai tren kebutuhan programmer. Misalnya, kalian dapat mengambil data lowongan tahun 2019 dan tahun 2020 atau data lowongan setiap bulan di tahun 2021. Selalu menarik, bukan? Dari data tersebut, kalian dapat memperkirakan kira-kira berapa lowongan pekerjaan yang ada di bulan depan. Ingin tahu lebih? Jika kalian tertarik dengan materi ini dan ingin mempelajari lebih lanjut, kalian dapat mengakses ke link berikut ini. Anak-anak, untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.